Halo Sobat Spoiler, bagaimana kabarnya? Tentunya Millers doakan baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Sektor Spoiler. Pada video kali ini, Millers akan bahas review Donghua Renegade Immortal episode 90. Seperti yang kita ketahui, perjalanan hidup Wang Lin, si pria statue, tidaklah mudah. Dari seorang pemuda biasa yang baru mengenal dunia kultivasi, ia harus menghadapi banyak cobaan hidup, penderitaan, dan berbagai pertarungan yang mengubah seluruh kehidupannya. Namun, berkat tekad yang luar biasa dan semangatnya untuk terus menapaki jalan kultivasi, Wang Lin perlahan mulai bersinar di dunia keras dan tanpa ampun ini. Biar tidak banyak basa-basi, langsung saja kita bahas fakta menarik pertarungan Wang Lin dan Li Yuanfeng dalam episode 90 Renegade Immortal. Fakta yang pertama, latar belakang pertarungan antara Wang Lin dan Li Yuanfeng. Ternyata, pertarungan antara Wang Lin dan Li Yuanfeng didasari karena balas dendam yang mendalam antara satu sama lain. Cerita dimulai dari 10 tahun yang lalu. Pertarungan antara Wang Lin dan Hongdi alias kupu-kupu merah ternyata menyimpan rencana besar di baliknya. Li Yuanfeng, seorang kultivator tahap transformasi jiwa yang merupakan penatua Suyu, sudah merencanakan pembunuhan terhadap Wang Lin setelah pertarungan dengan Hongdi selesai. Wang Lin berhasil memukul Hongdi dengan telak dan keluar sebagai pemenang. Kemenangannya tidaklah mudah. Sebagai gantinya, ia harus menderita luka yang cukup parah di saat tubuhnya sedang lemah. Datanglah dua tokoh biadab dari tahap kultivator transformasi jiwa, yaitu Li Yuanfeng dan Patria Klan Iblis Raksasa. Mereka menyerang Wang Lin secara brutal demi kepentingan pribadi. Li Yuanfeng menuntut balas dendam atas kekalahan Hongdi, sementara klan iblis raksasa ingin merebut kembali kompas bintang yang diberikan Cihu kepada Wang Lin dan mengincar harta berharga milik Wang Lin, yaitu mutiara penentang surga. Dua orang ini ternyata telah bersekongkol dan bekerja sama dengan kompak. Mereka bahkan telah menyiapkan jebakan dengan menggunakan formasi penyegel ruang, membuat Wang Lin tidak bisa melarikan diri dengan teleportasi. Meskipun Wang Lin telah mengerahkan segala kekuatannya, perbedaan kekuatan antara dirinya dengan musuh masih terlalu besar. Akhirnya, Wang Lin terkena teknik inti teh milik Li Yuanfeng yang nyaris menghapus seluruh energi spiritualnya. Bahkan tubuh aslinya yang tersembunyi di bawah tanah pun ikut terkena dampak dan tertidur. Dari seorang kultivator kuat tingkat formasi jiwa, Wang Lin terjatuh dan berubah menjadi manusia biasa yang membuat dirinya merasakan masa tergelap dalam hidupnya. Ditawan oleh bandit, dihina, disiksa bahkan tulang rahangnya dipatahkan, tulang kaki dan bahunya dihancurkan, lalu diracun dan dijadikan alat untuk merampok. Ia juga dikurung di dalam penjara air yang dingin dengan tangan terikat dan tubuh tergantung dalam kondisi yang benar-benar menyiksa. Namun di tengah penderitaan itu, Wang Lin tidak menyerah dan bahkan tekadnya untuk balas dendam semakin membara di dalam dirinya. Dengan sisa-sisa energi spiritual yang ada di sekitarnya, ia perlahan-lahan memulihkan dirinya dan akhirnya berhasil melarikan diri dari neraka dunia tersebut. Setelah itu, ia bergabung dengan sekte pemurni jiwa dan berkat bantuan sang leluhur, Dun Tian, Wang Lin tidak hanya memulihkan Naschen Soul-nya, tapi juga berhasil menembus ke tahap puncak formasi jiwa. Jadi kedua tokoh ini intinya adalah saling balas dendam. Li Yuanfeng membalas kekalahan Hongdi dan Wang Lin membalas perbuatan Hongdi dan klan setan raksasa yang telah menyergapnya dalam kondisi lemah, membuatnya merasakan masa tergelap dalam hidupnya. Fakta yang kedua, Wang Lin dengan tubuh dewa kunonya membunuh Li Yuanfeng dengan mudah. Wang Lin terus mengembangkan kemampuannya, bahkan ia berhasil menggabungkan tubuh utama dan kloningannya, membuat kekuatannya melonjak sangat tajam. Apalagi dengan tubuh dewa kuno bintang 3-nya yang setara dengan kultivator tahap ascenden di atas transformasi jiwa. Kekuatan fisiknya benar-benar luar biasa. Perlu diketahui, Wang Lin ini memiliki dua tubuh dengan jalan kultivator yang berbeda. Tubuh aslinya menempuh jalur kultivasi dewa kuno, sementara tubuh kloningannya menempuh jalur kultivasi surgawi. Saat keduanya sudah mencapai tahap kultivasi tertentu, Wang Lin bisa menggabungkan kedua tubuhnya dan menjadi seorang kultivator dengan kekuatan luar biasa. Begitu merasa waktunya sudah tepat, Wang Lin langsung melancarkan aksi balas dendamnya. Dengan tubuh dewa kunonya, ia datang secara terang-terangan menantang Li Yuanfeng yang bersembunyi dalam formasi untuk memulihkan kultivasinya.
Tak perlu ditanya bagaimana kekuatan Wang Lin dalam wujud dewa kunonya. Satu hentakan kakinya bahkan bisa mengguncang bumi dan menghancurkan menara tinggi. Formasi pelindung Li Yuanfeng pun hancur dengan satu pukulannya. Bahkan teknik gendang penghisap jiwa tidak banyak memberikan pengaruh kepada Wang Lin. Setiap serangan Li Yuanfeng dengan mudah dipatahkan oleh Wang Lin, termasuk teknik terkuatnya, yang menunjukkan bahwa pada saat itu Li Yuanfeng bukanlah lawan yang sebanding dengan tubuh dewa kuno Wang Lin. Fakta ketiga, Suyu dinerf oleh Wang Lin menjadi negara budidaya peringkat 3. Li Yuanfeng sebagai pemimpin sekte Suyu, meskipun berada pada tahap transformasi jiwa, ia sampai pada tahap itu dengan cara paksa, dan jelas bukan tandingan Wang Lin dengan tubuh dewa kunonya. Ditambah lagi, Li Yuanfeng masih dalam tahap pemulihan. Dengan seluruh kemampuan yang dikerahkannya, Li Yuanfeng tetap tidak mampu menandingi Wang Lin. Bahkan di depan seluruh kultivator Suyu, dia mengakui kekalahannya, menyerahkan dirinya kepada Wang Lin dengan harapan Wang Lin tidak menghancurkan negeri budidayanya sekte Suyu. Wang Lin pun mengambil jiwa asal transformasi jiwa milik Li Yuanfeng dan menyegel seluruh kultivator dari Suyu, membuat kultivator Suyu terjebak dalam tahap formasi inti dan tidak bisa mencapai tahap formasi jiwa. Dengan begitu, Wang Lin berhasil membuat Suyu turun menjadi negeri budidaya peringkat 3, membuat negeri yang dulu berkuasa kini tak berdaya. Fakta keempat, Wang Lin dan bendera jiwa 10 miliar. Setelah Wang Lin berhasil membalaskan dendamnya kepada Li Yuanfeng, ia kemudian beralih menargetkan klan iblis raksasa untuk menuntut balas. Meskipun merasa sedikit ragu karena klan iblis raksasa berbeda dengan Li Yuanfeng, selain tahap kultivasinya yang baik, klan iblis raksasa juga memiliki teknik teleportasi yang akan menyulitkan Wang Lin. Namun, Wang Lin tetap membulatkan tekad dan tidak mau menyia-nyiakan kesempatan. Tiba-tiba, datang seorang utusan dari sekte pemurni jiwa. Dalam lamunannya, tiba-tiba Wang Lin tersadar akan kedatangan seorang utusan dari sekte pemurni jiwa, Ouyang Tian. Ia menyerahkan sebuah kantong penyimpanan kepada Wang Lin. Ketika dibuka, muncul sosok Du Tian yang kemudian memberikan pesan sekaligus 2 benda berharga. Slip giok untuk memahami teknik teleportasi klan iblis raksasa, dan bendera jiwa 10 miliar yang akan membantu Wang Lin menghadapi klan iblis raksasa. Namun, bendera 10 miliar yang diberikan kepada Wang Lin bukanlah yang utama, melainkan kloningan yang hanya bisa digunakan 2 kali. Namun meskipun begitu, bendera jiwa yang diberikan kepada Wang Lin memiliki 1/3 kekuatan dari bendera jiwa utama. Dan di dalamnya terdapat jiwa mulia emas ungu yang merupakan para pemimpin sekte pemurni jiwa dari generasi ke generasi. Ia kemudian menundukkan semua jiwa, termasuk 12 jiwa emas ungu dengan teknik pengunci jiwa. Setelah berhasil menundukkan bendera jiwa, ia pun bergerak menuju klan iblis raksasa, bersiap untuk membalaskan dendamnya. Sobat spoiler, itulah dia sedikit review dari Donghua series Renegade Immortal episode 90. Tentunya di episode selanjutnya akan lebih seru dan menarik lagi, karena pada saat itu Wang Lin akan bertarung dengan Patria klan iblis raksasa, sebuah pertarungan yang sangat epik dan menarik. Jika sobat spoiler merasa penasaran dengan kelanjutan kisahnya, silakan bisa ditonton video spoiler Donghua Renegade Immortal episode 91. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai akhir sobat spoiler. Kritik dan saran positifnya silahkan di komentar. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tetap semangat dan sampai jumpa.